Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik, tetap sehat? Puji Tuhan, apabila di pagi hari ini, di hari Minggu, kita bisa beribadah kembali, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah itu tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap dengan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita tenang sejenak, masuk dalam saat teduh. Pertolongan ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji Allah kita karena kebesarannya, karena kasihnya, karena anugerahnya yang berlimpah. Marilah memuji Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang mulia. Dia agung, tetapi Dia juga Allah yang kudus dan tidak suka dengan yang namanya keberdosaan. Tatkala kita menyadari diri kita adalah orang yang berdosa, tentu kita akan takut dan kita akan menjauh dari Tuhan. Tetapi kemanakah kita akan lari dari hadirat Tuhan? Dia akan menemukan kita dan Dia akan datang kepada kita. Karena kasih Tuhan yang besar itu membuat Dia mau mengasihi kita dan mau memberi kepada kita pengampunan. Mari kita datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan beri kepada kita pengampunan, sebab kita adalah orang yang berdosa. Sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh indah kasih Tuhan bagi kita. Kemanakah aku dapat
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa, yang dikasihinya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tuhan, kami bersujud di hadapan kekudusan-Mu. Kami menyadari keberdosaan kami. Kami datang serta memohon belas kasihan Tuhan. Anugerahilah pengampunan atas kami. Perbaharuilah hati kami. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, serta tuntunlah hidup kami.
supaya kami senantiasa layak dan dapat hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dikutip dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Dan sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menang dari maut, dan Kristus juga telah memberi kepada kita kemenangan atas dosa dan memberi kita kemerdekaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita membawa kemenangan Kristus itu di dalam hidup kita hari demi hari, supaya kita terus mengalami sukacita dari Tuhan. Mari bersorak, glory, glory, haleluya, menang, menang, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Kristus telah menang. Kristus telah menang dan memberi kepada kita kemenangan atas dosa. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah situasi dunia dan juga Indonesia hari ini, tentu banyak orang mengalami kebingungan, mengalami kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat kesayangannya. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita dan memberi kepada kita penyertaan serta perlindungan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Pujian ini mengantar kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan yang pegang. Aku tahu kan
namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang suram. Ku berjalan serta Tuhan, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari depan mungkin langit terap suram, tapi Dia yang berkasihan tak berubah siang malam. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Sabda Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Terangilah jalan kami supaya kami tahu kepada siapa kami harus datang. Supaya kami tahu kemana kami harus melangkahkan kaki kami. Dan tunjukkanlah rencanamu kepada kami, supaya kami mengerti apa yang seharusnya kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih di dalam suasana Paskah, di dalam sukacita memperingati serta merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema menyatakan kemenangan Kristus. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 58. 1 Korintus 15 ayat 54 hingga ayat yang ke-58. Saya akan membacakannya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini bahwa setiap Bapak Ibu Saudara
termasuk saya, adalah orang-orang yang tidak menyukai dengan yang namanya kekalahan. Betul ya? Kita tidak suka dengan yang namanya kekalahan, tapi kita akan senang, kita akan suka, kita akan bergembira dengan yang namanya kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengidolakan tim sepak bola misalnya sedang bertanding, pasti kita menginginkan, mengharapkan tim sepak bola tersebut menang dalam pertandingan hari ini. Tetapi apa jadinya kalau kalah? Pasti kita sedih. Dan itu tidak kita harapkan. Karena yang kita harapkan adalah kemenangan. Dalam segala hal kita pasti kepingin yang namanya kemenangan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mencoba untuk menggabungkannya dengan kata dosa. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan terhadap dosa, senang enggak? Ada orang-orang yang begitu nyaman, yang begitu menikmati hidup, padahal itu adalah dosa. Tapi ketika disuruh untuk meninggalkannya, aduh rasanya susah sekali. Dan kayaknya nggak mau untuk meninggalkan kenikmatan ini. Saya lebih baik mengalah terhadap dosa dan terus hidup dalam dosa karena enak, karena nyaman, karena nikmat, daripada saya harus menang terhadap dosa dan meninggalkan kenyamanan kenikmatan ini, bahkan harus menderita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, menang terhadap dosa. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sepanjang hidup kita di dalam dunia ini, kita selalu dipertemukan dengan yang namanya peperangan rohani. Peperangan terhadap dosa. Dan mau tidak mau kita harus berjuang, kita harus berperang dengan yang namanya dosa. Apakah kita menang atau apakah kita mengalah terhadap dosa? Saya dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengalami peperangan rohani. Hal itu terjadi ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya. Setelah berpuasa 40 hari dan berada di padang gurun, Tuhan Yesus disamperin oleh iblis. Dan kemudian terjadilah peperangan rohani di situ. 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Dan tebak siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Tuhan Yesus. Dan iblis pergi untuk sementara waktu. Kalau seandainya Tuhan Yesus pada hari itu kalah, Bapak Ibu Saudara, pasti rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk manusia juga selesai pada waktu itu. Yesus tidak perlu harus menderita, sengsara, disalibkan. Dan Yesus tidak perlu harus mati atau bahkan bangkit pada hari yang ketiga, sebagaimana yang kita peringati di hari Paskah kemarin. Tapi di dalam pertempuran tersebut, di dalam peperangan rohani tersebut, iblis kalah. Dan Rasul Yohanes di dalam tulisannya itu, Injil Yohanes, dia menuliskan ayat 4, pasal 43 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis memang kalah, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Saudara, peperangan tidak dapat diklaim sebagai sebuah kemenangan atau tidak bisa diklaim sebagai kekalahan jika belum ada pertempuran terakhir. Jadi di dalam pertandingan sepak bola itu biasanya ada 2 kali pertandingan
untuk bisa menyatakan tim ini menang atau tim ini kalah. Istilahnya leg 1 atau leg 2. Nah, kalau di leg pertama itu menang, belum tentu dia nanti jadi pemenang. Siapa tahu di leg yang kedua, dia kalah. Ya, sekarang dihitung-hitung poinnya berapa, golnya berapa, baru bisa dinyatakan menang. Leg pertama itu adalah pertandingan awal, dan leg yang kedua itu pertandingan akhir. Di situ baru bisa dinyatakan sebuah tim itu menang atau sebuah tim itu kalah. Nah, saudara, peperangan pertama Tuhan Yesus sudah kerjakan, sudah lakukan, dan Yesus menjadi pemenangnya. Lalu kapan peperangan terakhirnya? Ketika Tuhan Yesus disalibkan. Di situ adalah peperangan terakhir Tuhan Yesus melawan iblis. Saudara, penyaliban Yesus adalah waktu yang sangat baik bagi iblis untuk menggagalkan rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang berdosa, yang pada waktu itu dikuasai oleh iblis. Saudara, apakah dengan disalibkan, apakah dengan Yesus mati berarti iblis menang dan Yesus kalah? Kalau yang pertandingan pertama, gitu ya, peperangan pertama, iblis yang kalah karena tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, dan Yesus yang menjadi pemenang. Nah, kali ini dalam pertandingan yang terakhir, peperangan rohani yang terakhir ini, kalau Yesus disalibkan mati, apakah Yesus kalah dan iblis yang keluar menjadi pemenangnya? Karena mati, iblis tetap hidup. Harusnya iblis yang menang. Tapi saudara, pikiran ini harus dibalik. Justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati disalibkan, supaya rencana penyelamatan umat manusia yang berdosa itu berhasil. Kalau seandainya Yesus itu tidak mau disalibkan, tidak mau mati, turun dari kayu salib, berarti iblis yang menjadi pemenangnya, karena rencana penyelamatan itu gagal total. Justru Yesus yang kalah dan manusia tetap berada di dalam kuasanya iblis. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahkan begitu banyak orang sampai hari juga mempercayai bahwa iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus di dalam karya penyaliban. Dan Yesus tidak turun sama sekali dari penyaliban itu sebelum dia mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maut telah dikalahkan. Sengat maut telah dimatikan. Maut atau kebinasaan itu adalah hasil dari dosa. Saat kuasa dosa itu dipatahkan, saat kuasa iblis itu dikalahkan, Bapak Ibu Saudara, maka maut dan kebinasaan tidak bisa lagi menguasai Yesus, tidak bisa lagi menguasai hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan kemenangan ini, maka iblis tidak lagi punya kuasa apapun untuk membawa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu juga diberikan kepada kita. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kemenangan itu. Hal ini seharusnya membuat kita tidak lagi takut terhadap kematian. Karena pada waktu orang tidak tahu jalan keselamatan, orang menjadi takut, orang menjadi khawatir tentang kematian. Aku nanti kalau mati mau masuk mana? Ya pasti masuk tanah, ya, dikuburkan. Tetapi jiwaku, rohku ini akan kemana? Karena sudah tidak ada jaminan hidup kekal di surga, pasti masuk ke neraka.
Tetapi dengan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya, maka kita punya jaminan hidup yang kekal di dalam surga. Sehingga hal ini seharusnya membuat kita tidak takut lagi kepada kematian. Maka dari itu Paulus yang sudah mengalami kemenangan ini, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi Paulus, sebab kematian itu justru menjadi pembuka pintu untuk masuk ke surga. Tetapi bagi orang yang tidak tahu tentang keselamatan itu dari Tuhan Yesus, kematian itu sangat menakutkan, mengerikan, karena itu adalah portal, pintu untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam penghukuman yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, ya, banyak pelayanan kematian yang mempromosikan tentang layanan-layanan kematian kepada keluarga-keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal. Promonya sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Disediakan berbagai macam fasilitas paket pelayanan kematian. Pokoknya kalau ambil paket ini pasti memuaskan. Contohnya, dapat peti yang paling bagus, ada gambarnya yang bagus, ya. Lalu dapat rangkaian bunga yang cantik, tidak hanya satu, tapi 5 rangkaian. Nah, itu kalau di total-total juga harganya mahal. Tapi itu fasilitas, ya. Kemudian dapat snack banyak dan enak. Dapat makan malam untuk tamu-tamu yang datang melayat. Pokoknya isinya layanannya itu memuaskan, saudara. Saudara, hal ini sebenarnya ingin menutup betapa ngerinya kematian itu dan digantikan dengan suasana yang meriah, suasana yang tidak menyedihkan, gitu ya, yang penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun itu kematian yang memang sedih, tapi dengan adanya hiasan, ornamen seperti itu, rasanya kesedihan itu mulai dihilangkan. Kengerian kematian itu mulai disamarkan. Tapi saudara, sebenarnya kematian itu adalah hal yang sangat mengerikan. Kematian itu adalah hal yang sangat menakutkan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara boleh menanyakan kepada semua orang, musuh besar di dalam hidupmu itu apa? Yang paling kamu takuti di dalam hidupmu itu apa? Saudara, mungkin dia tidak mau menyebutkan. Dia bisa menyebutkan, oh saya takut kepada orang itu. Oh saya takut kalau mengendari mobil. Saya takut kalau sakit keras. Saya takut berhadapan dengan masalah ini. Tapi sebenarnya saudara, pusatnya itu adalah takut terhadap kematian. Siapapun itu pasti takut terhadap kematian. Orang kaya ataupun orang yang tidak kaya, orang yang punya jabatan atau hanya rakyat biasa, bahkan orang yang punya kuasa untuk menghakimi dan membunuh, dia tetap takut dengan yang namanya kematian. Maka saudara, tidak ada orang di dalam dunia ini yang berani berhadapan dengan kematian, karena itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tapi itu hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab maut, sebab kebinasaan tidak lagi berkuasa di dalam dirinya.
Justru hidup kekal di dalam surga itu yang akan diterimanya kelak ketika dia mati dan tidak ada lagi di dalam dunia ini. Saudara, ini sebenarnya adalah kemenangan atas maut yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu sebagai orang percaya, jangan lagi kita menjadi takut terhadap kematian. Justru yang kita lakukan apa? Memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Memang kematian manusia itu sangat mengerikan, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kemenangan yang diperoleh oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya itu, membuat kematian itu menjadi sebuah kebahagiaan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka beritakanlah kemenangan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Beritakanlah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada banyak orang. Sehingga banyak orang pun juga mengalami kemenangan yang sama dengan kita, tidak mengalami lagi ketakutan terhadap kematian. Ajak banyak orang untuk menjumpai Sang Pemberi kemenangan terhadap kematian itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekalipun iblis itu sekarang sudah dipatahkan kuasanya oleh Tuhan Yesus di dalam salib itu, dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, namun iblis itu masih menggoda manusia, masih terus berusaha untuk menjatuhkan manusia. Khususnya musuh terbesar iblis itu apa? Orang percaya kepada Yesus. Itu menjadi sasaran utamanya. Dan iblis akan terus menyerang orang-orang percaya, supaya orang percaya kepada Yesus itu jatuh di dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh di dalam dosa itu mengalami penderitaan selama hidupnya di dalam dunia ini. Memang iblis tidak mungkin merebut kita dari tangan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah dipegang tangan kita oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Sekalipun iblis itu punya kuasa, tapi dia tidak punya kuasa untuk merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi kuasanya iblis masih terus menggoda kita bisa jatuh di dalam dosa. Dia akan terus menggoda dan mencari kesempatan-kesempatan yang baik untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita dan membuat kita mengalami penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita terus mengalami peperangan rohani melawan iblis, ya jangan menyerah, jangan kalah atau mengalah terhadap iblis. Sekalipun yang Anda nikmati itu senangan-kesenangan, hobi yang memang membuat kita bahagia, tapi kalau itu adalah dosa, Anda harus berani untuk meninggalkannya, harus berani untuk mengalahkan. Jangan mengalah terhadap dosa dengan berbagai macam alasan. Kalau kita benci terhadap kekalahan, maka kita juga harus benci terhadap kekalahan dosa. Kita tidak mau kalah terhadap dosa, maka kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk mengalahkan iblis itu, mempermalukan iblis, sehingga kita betul-betul menang terhadap godaan iblis, meninggalkan semua kesenangan-kesenangan kita yang berdosa. Kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan yang namanya kemenangan, maka harusnya Anda juga Anda juga senang terhadap kemenangan atas dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, iblis itu menanti waktu yang baik untuk menyerang Yesus pada waktu itu. Kapan? Waktu Yesus disalibkan. Dan sampai hari ini iblis juga menanti-nantikan waktu yang baik untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita harus waspada, karena iblis itu berkeliling mencari mangsa. Dan kalau dia melihat kita di dalam keadaan yang lengah,
tidak waspada, ini kesempatan yang paling baik untuk iblis menjatuhkan kita, dan kita berdosa, dan kita menderita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus berjuang di dalam kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kristus sudah menang dan mengalahkan dosa. Maka mari kita juga berusaha untuk menang dan terus menang atas dosa. Jangan gampang-gampangan kalah terhadap dosa. Jangan mudah mengalah terhadap dosa. Paulus mengatakan ayat 58 di dalam 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Maka hadapilah iblis, lawanlah iblis itu. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita kalah. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu? Menyatakan kemenangan Kristus, kemenangan yang sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita, yaitu kita menghidupi kemenangan itu. Tidak lagi takut terhadap kematian, dan terus berjuang untuk menang melawan dosa. Ketika orang menyaksikan hidup kita yang penuh dengan sukacita dan terus melakukan yang baik dan tidak pernah melakukan hal yang buruk, orang akan melihat bahwa kemenangan Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Maka mari menyatakan kemenangan Kristus dalam sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita kalah terhadap dosa. Kalau kita kalah terhadap dosa, orang akan melihat kita bahwa kita orang yang gampangan dan tidak sungguh-sungguh mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kondisi Indonesia saat ini, dalam kondisi kota kita hari ini, sebenarnya ini adalah waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang kita orang percaya, untuk menjatuhkan kita dan membuat kita mengalami penderitaan. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen, termasuk kita, yang mengalami kesulitan dalam situasi yang seperti ini. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan yang punya rencana yang baik untuk diri kita? Atau justru kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita? Apakah kita justru menyalahkan Tuhan yang menjadikan situasi seperti ini, yang membuat aku menjadi susah seperti ini? Atau justru kita melihat ini sebagai suatu cara yang Tuhan pakai untuk membangun iman kita, memberi pertumbuhan bagi iman rohani kita. Semakin setia kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Nah saudara, dalam situasi seperti ini, iblis mencobai kita, menggodai kita. Dalam pikiran kita bermacam-macam berkecamuk. Apakah ini yang Tuhan inginkan, ataukah ini yang iblis inginkan? Kita waspada, kita harus peka terhadap suara Tuhan, dan kita harus menang terhadap berbagai macam godaan-godaan iblis. Saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi kita secara total dan mengalahkan iblis secara total juga. Maka mari kita sebagai umat Tuhan nyatakan kemenangan Kristus itu kepada dunia, kepada semua orang, sehingga banyak orang melihat bahwa Kristus dinyatakan di dalam kemenangan kita hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menang dan memberi kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya, bagi kita sekalian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saya mengajak kita sekalian untuk terus mengalami kemenangan Kristus dan menyatakan kemenangan Kristus dalam hidup kita di dalam segala keadaan. Secara khusus keadaan kita pada hari-hari ini. Ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyatakan kemenangannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kemenangan-Mu atas kuasa iblis dan memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami tidak lagi ditakut-takuti dengan kematian. Dan kemenangan-Mu itu Tuhan, yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami, membuat kami seharusnya mampu untuk menang terhadap godaan-godaan iblis. Sepanjang hidup kami akan terus terjadi peperangan rohani dengan iblis. Biarlah kami tetap menjunjung kemenangan-Mu ya Tuhan, dan menyatakan kemenangan-Mu itu kepada semua orang, dengan cara kami tidak gampang kalah terhadap godaan iblis, tetapi kami selalu menang terhadap godaan-godaan iblis. Kami hidup benar, kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dunia melihat kami, banyak orang melihat kami, bahwa kemenangan Kristus dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang hari ini mengalami pergumulan yang berat. Kami tahu ini bisa menjadi ujian yang baik bagi kami untuk bertumbuh. Tetapi kami juga sadar bahwa iblis bisa menggunakan hal ini untuk menyerang kami, menjatuhkan kami, dan membuat kami menderita. Maka tolonglah ya Tuhan, setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Bahkan tolong mereka di dalam melewati situasi Indonesia yang sulit ini. Biarlah mereka tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Usaha pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan berkati. Sekalipun di dalam keadaan yang sulit, mereka tetap bisa menghasilkan uang untuk kehidupan keluarga mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan menolong negeri kami, dan Tuhan kiranya memulihkan negeri kami. Nyatakanlah kemenangan-Mu atas negeri kami Indonesia. Nyatakanlah kemenangan-Mu pula atas kami umat-Mu yang percaya, agar kami dapat menyatakan kemenangan Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga banyak orang, sehingga dunia ini semuanya mengalami kemenangan dari Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kekasih Allah, alamilah kemenangan dari Kristus dan nyatakanlah kemenangan Kristus dalam hidupmu hari lepas hari di dalam segala macam keadaan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengingat dan juga mentaati himbauan dari pemerintah, yaitu tetap menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan ketika Bapak Ibu Saudara bepergian keluar dari rumah, selalu kenakanlah masker. Dan tetaplah mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja GKT 2 melalui persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara sampaikan melalui rekening yang sudah disediakan, atau bahkan Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkannya secara mandiri. Nantinya ketika situasi sudah membaik dan kita bisa berkumpul lagi di gereja, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan itu kepada Tuhan melalui gereja. Tuhan Yesus memberkati.